Nah, Manupi kita ambil dari bahasa Dayak Ngaju yang artinya dia nulis nih mantan headbar, mantan bla bla bla. Itu nomor langsung ditaruh di paling belakang. Kenapa? Kesulitannya lebih ke membendung konsumen. Kenapa? Bukannya sombong ya. Oh ya, ya iya. gitu. Jadi mereka bilang, wah ini si A nih tadi datang ke sini pendekar segala macam. Wah itu udah jelas teguran keras gitu. Givari dari Manupi, teman-teman. Kita hari ini diajak sama Bang Givari untuk datang ke Manupi. Manupi ini ada di Banjarbaru. Tempatnya asik banget, sumpah. Di sini ada perairan-perairan dan kita dikasih suguhan kopi. Selain kopi ada apa aja sih Mas di sini? Kita ada non coffee, kita juga ada mocktail series, kita juga manual brew, ya nggak afdol lah kalau nggak ada manual brew coffee shop, sama snack dan makanan berat lah beberapa. Nah itu jadi buka dari pagi nih. Buka dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam bisa sarapan berarti di sini. Bisa. Nah sarapan. bisa sarapan. Jadi tempatnya itu dekat irigasi ya berarti ini? Iya, jalan irigasi. Jadi. Di dekat irigasi. Nah itu ada nanti tempatnya bagus banget tempatnya, sumpah ini teman-teman harus coba ke sini. Nah kali ini kita udah sama ownernya berarti? Co-founder. Gitu. Co-founder dari Manupi. Ngopi di alam nih saya tuh ada tulisannya. Bisa ceritain, kenalin diri dulu Bang Givari? Oke, namaku Hafiz Givari, biasanya bisa dipanggil dengan Ari. Ari, nah nih jadi kita sama Bang Ari. Udah berapa lama Manupi ini jalan? Udah hampir 2 tahun jatuhnya. 2 tahun Iya. berarti, oh pas pandemi berarti? Pas pandemi yang gelombang kedua kita buka. Gelombang kedua itu yang Delta berarti? Iya. Wow, tapi, ya. Bentar. Ada kesulitan nggak sih waktu buka di saat pandemi kemarin? Kesulitannya lebih ke membendung konsumen. Kenapa? Bukannya sombong ya? Oh ya, bukannya sombong kita. Keren. Karena market taunya tempat kita di dalam tersembunyi dan baru buka ya, jadi kayak belum terkenal gitu kan ya dari kepolisian dan segala macam. Jadi orang-orang pada larinya ke sini gitu. Dan kita juga nggak enak ya akhirnya bilang ke konsumennya kayak mohon maaf ya Kak, kita bisa nerima sebenarnya, cuman kita ngikut peraturan pemerintah kayak gitu. Iya, tetap ngikutin. Walaupun konsumennya yang berkeras sebenarnya untuk datang ke sini. Kira-kira kenapa waktu itu berani? Karena kan waktu itu perekonomian agak kurang ya, pasti kayak apa-apa susah, acara dibatasin. Betul. Kenapa waktu itu berani buka? Mikirnya dulu kita iseng Mas, jadi kalau misalnya datang di Manupi pas awal-awal buka 1 tahun pertama aja, kita belum ada tempat ini. Oh ini belum? Iya belum ada, kita baru sebatas kolam ini doang, belum ada atap dan samping juga masih belum rapi lah, intinya bener-bener kayak seadanya buka. Iya. Tujuannya juga kayak dulu lebih ke kedai, kayak yang datang paling maksimal 20 orang udah penuh, dan kita juga yang lainin kita sendiri, sekedar kayak gitu aja. Lama-kelamaan waktu itu aku ingat didatangin beberapa influencer yang udah masuk dari depan udah ngeluarin kamera. Oh, iya, gitu. Dan kita juga nggak tahu ini dari mana. Agus Sesirangan juga datang, kita nggak tahu ini bener nggak sih orangnya gitu kan. Dan mereka datang. Oke, jeda 2 hari itu masih kayak biasa, flow-nya baru yang bener-bener full seat semua, bener-bener full seat, yang bahkan kita harus waiting list gitu. Wah, keren banget. Nah dari situ yang titik baliknya lah, akhirnya ada kepikiran buat ngeluasin ke belakang dan segala macam gitu. Nah kenapa Mas kepikirannya di tempat ini sebenarnya? Karena tempat ini itu punyanya salah satu founder kita gitu, dan gimana ya dulu mikirnya Banjarbaru udah banyak juga nih coffee shop. Betul. Dan kita mikirnya kayak apa sih yang bisa bikin kita beda gitu. Sebelumnya aku sama beberapa founder itu kan kita kuliahnya di Bandung. Oh iya. Di Bandung itu kita ada ngeliat nih konsepnya yang alam, beneran jauh juga dari kota tempatnya. Nah gimana nih kalau di Kalimantan kita bawa yang kayak gini. Pas balik kebetulan dari salah satunya bilang aku ada nih tempat, boleh kita lihat bener-bener yang kayak ini harus banyak dirombak gitu buat bisa jadi. Tapi kembali lagi, mau nggak sih orang-orang datang ke tempat ini, ke dalam? Iya, betul. Nah, sebenarnya di tengah kota antara Banjarbaru Martapura, tapi tempatnya kan jarang dilewatin orang gitu. Nah, kita mikirnya kayak ya udah kita buka seadanya dulu aja, daripada kita nggak nyoba juga kita nggak tahu jawabannya. Yang penting berani aja dulu buka. Benar. Berani buka, bener-bener nggak ada ngomong ke temen, nggak ada promosi apa-apa, sekedar murni IG. Jadi kita juga nggak ada ngundang temen kayak datang dong ke coffee shop gua, nggak ada. Bener-bener pengennya
kita pengen ngelihat gimana sih marketnya, beneran ada nggak sih yang tahu tempat ini tanpa dibantu sama circle lah ibaratnya. Dari situ mulai satu influencer datang, besoknya influencer datang lagi, baru di situ kita naiknya gitu. Oh, berarti ini generik ya. Berarti memang yang datang itu generik asli yang orang memang nyari tahu. Ya, betul. Dan ketemu tempat ini. Betul. Oh, gila, keren banget sih ini. Oh ya, tadi di Banjarbaru tuh kita punya orang-orang kayak Bang Ari nih yang keren-keren, yang punya ide-ide luar biasa. Soalnya jujur ya, kalau di sekarang orang-orang tuh udah nggak kepikiran lagi ya. Dulu kayaknya kalau bikin usaha tuh harusnya kayak tempat strategis katanya. Yes, betul. Sekarang kayaknya biarpun kita di ujung tengah Iya, hutan sama betul. sekalipun tetap bisa datang. Kenapa sih industrinya jadi bisa kayak gitu kalau menurut Bang Ari? Itu kita kembali ke market sebenarnya. Kalau misalnya kita berkaca dari di luar pulau ya, di Pulau Jawa itu mereka memang mencari tempat yang strategis. Kalaupun mereka mau ke ujung atau ke pelosok, tempat itu harus punya sisi yang menjual gitu. Nah, sedangkan yang kita tahu sendiri, marketnya Kalimantan itu kekurangan tempat wisata. Gitu. Tangkisung, Batakan yang kita betul. tahu pantainya seperti apa, tetap ada yang datang dan rame gitu. Kenapa mereka nggak mau? Ya udahlah, belok dikit ke jalan kecil, ketemu tempat yang beda gitu. Dan waktu itu terbantu juga dengan kita punya julukan ya yang pertama lah di Banjarbaru untuk konsep alamnya gitu. Benar. Oke nih, bisa nih buat menjual. Makanya di situ juga yang membantu kita, ngedorong kita buat berani aja buka dulu gitu. Karena satu-satunya gitu. Ada berapa orang sih sebenarnya di balik Manupi ini? Ada 3 orang. Ada 3 orang, Bang Ari. Ada Musa dan terakhir ada Rifki. Oh iya, Gitu. iya, ada 3 orang itu ya. Itu sama-sama berarti ketemunya di mana sebenarnya? Satu kontrakan. Satu kontrakan waktu kuliah di Bandung. Di Bandung. Di Bandung kuliah apa? Telkom University, aku jurusan digital marketing. Digital marketing sama semua. Yang satu elektro, yang satunya lagi telekomunikasi. Oh, bener-bener acak. Backgroundnya macam-macam ya. Padahal sebenarnya nggak ada. Kalau digital marketing itu memang jualan berarti ya kalau anunya. Digital marketing, aku magister digital marketing itu ya gitu. Udah S2, keren. Salam. Fokusnya lebih ke gimana caranya ngebangun brand equity-nya sih yang aku fokusin gitu. Oke. Bukan cuman jualan. Kalau misalnya jualan kita kan fokusnya ke sales. Nah, kalau digital marketing kita juga sekalian ngebangun citra brandnya. Pengennya dikenal kayak gimana sih gitu. Iya. Itu yang kita fokuskan di sini. Nah, ini menarik nih. Soalnya saya sering banget penasaran dan kayaknya kata-kata digital marketing itu jadi kayak rame udah beberapa tahun terakhir ini. Yes. Nah, boleh nggak ngasih tahu sedikit apa sih beda yang mendasar dari marketing sama digital marketing? Kalau marketing itu biasanya sales marketing kita juga bisa bilang marketing. Digital marketing juga marketing. Tapi sales marketing yang ku tahu dan yang biasanya ditemuin itu kan yang keliling. Atau kalau nggak keliling juga dia nawarin. Misalnya kita datang suatu showroom, ada yang nawarin. Kan itu bisa disebut salesnya. Iya. Gitu. Nah, kalau digital marketing itu kita nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan sama konsumen. Kita di balik layar semuanya. Jadi yang berbicara adalah brand. Yang berbicara ada brand, jadi brand ini pengen dikenal seperti apa, bagaimana cara brand ini menyapa si market, konsumen segala macam, dan itu permainan dari si digital marketing ini. Makanya dia akan bersahabat dengan pekerjaannya sosial media spesialis begitu. Oh iya. Nah, soalnya itu kan rame banget tuh. Berarti fokusnya adalah bagaimana membangun brand itu adalah diri kita kan sebenarnya. Iya, betul. Yang disebut orang-orang branding itu berarti. Betul. Oke. Ada personal branding, ada branding gitu. Oh iya, personal branding kan berarti Diri orang kita sendiri, ya, diri betul. kita sendiri. Branding tuh misalnya kita bawa merek Manupi. Iya, betul. Nah, boleh tahu nggak sih awalnya kalau nge-branding kan tadi kayaknya membedakan diri dari yang lain. Arti dari Manupi itu apa sih? Manupi itu kita dulu waktu main di Bandung nongkrong, kita pernah ketemu sama satu coffee shop. Itu namanya Mimiti. Dan kita juga lucu nih namanya, tapi tempatnya keren. Bisa dibilang tongkrongannya anak keren Bandung ke situ. Oke. Nah, gila nih orang bikin branding, anak-anak gaul pada ke situ lah. Itu gimana, dan Mimiti ini apa? Kok tempatnya keren, namanya lucu. Dan dia jelasin, si ownernya, Mimiti itu kita ambil dari bahasa Sunda. Yang artinya permulaan. Jadi dia memulai. Nah, kita kepikiran tuh, kita kan brand ada di Borneo, founder-foundernya juga dari Borneo gitu.
Terkenalnya dengan apa? Kalau Bandung dengan Sunda, kita kan Dayak ya. Benar. Nah, Manupi kita ambil dari bahasa Dayak Ngaju yang artinya mimpi gitu. Kenapa mimpi? Karena dulu kita bener-bener ini cuma sekedar omongan di ruang tamu kontrakan tengah malam kayak iseng. Bentar lagi lulus nih, mau bikin apa ya? Balik kayaknya lagi pandemi nyari kerjaan juga susah. Iseng lah kita bertiga. Gimana kalau kita buka aja? Tapi ya beneran nyari waktu luang doang, kayak habis itu kalau udah tutup ya udah kita nyari kerja yang beneran kerja juga nggak apa-apa gitu. 3 bulan berjalan, ya kita fix bakal kerja di luar, kita fix bakal nyari kerjaan karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Baru tuh yang rame segala macam dituntut, yang kayak oh ini harus perluasan segala macam. Nah itulah awal permulaannya Manupi, juga dari mimpi kita sih dulunya gitu. Jadi mimpi bareng-bareng. Mimpi bareng-bareng sampai jadi sekarang. Mewujudkan mimpinya. Betul. Gimana sih? Karena gimana ya? Kerja sama 2 orang aja kan kayaknya agak susah ya untuk jaga komunikasi dan komitmen. Nah ini Betul. kan bertiga dan ngebawa sekarang di Manupi udah ada berapa orang selain Kita tim total ada 10 orang. Udah ada 10. Udah ada 10 orang. Gimana sih jaga komitmen biar kita nih yang punya mimpi sama-sama bisa mencapainya? Apa sih yang dijaga? Oke. Kalau dari kita sendiri, dari foundernya itu biasanya kita ada rapat rutin bulanan. Sama setiap di rapat rutin bulanan itu kita selalu evaluasi nih, apa yang mau kita bawa di bulan depan, apa masalah kita di bulan ini. Dan itu nanti di akhir tahun juga kita ada rapat tahunan yang kayak visi misi kita dalam awal tahun kita bikin nih, visi misi ada berapa list, mimpinya apa, di akhir tahun itu kecapai apa enggak. Kita punya prioritas, skala prioritas, ini bulan Januari harus clear, ini bulan ini, kayak contoh yang terbaru aja atap nih, mungkin dari tim Banjarbaru kemarin belum ada atapnya. Nah, kita tahu nih bulan puasa kita reservasi nerima orang tuh takut-takut enggak, karena kalau hujan bubar. Nah, kita gimana caranya reservasi aman aja gitu, kita bisa nerima orang sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita kemarin ngeputusin buat Februari kita tutup bentar buat ngebangun renovasi atap, biar bisa tenang lah gitu, setidaknya 50% di bawah atap gitu. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Habis itu kita juga komunikasi antar timnya lebih ke megang masing-masing. Kita megang masing-masing ya, ke si Mas Musa dia di bagian stock supply sama bar manager, yang satunya lagi dia di bagian operasional manager, dan yang aku di bagian marketingnya. Gitu. Berarti satu orang tuh megang satu tanggung jawab yang spesifik ya? Yes, betul. Oke, keren banget sih. Terus, nah ini tadi kepikiran soal ini atap baru karena kita nih musimnya penghujan yang nggak jelas ya, kayak kadang hujan, kadang hujan, kadang banget, kadang hujan, kadang banget. Outdoor kayak gini, kalau saya lihat sebagai konsumen, itu tuh tantangannya pasti saat cuaca. Betul. Itu tuh seberapa berdampak sih sebenarnya? Sangat-sangat signifikan untuk cuaca. Bisa kita bilang kenapa kayak gitu, kita sales akhir tahun itu pasti drop 50% lebih. Karena hujan. Nggak usah hujan waktu lagi ada konsumen. Maghrib hujan, habis itu reda, pasti malamnya sepi karena udah hujan, mager keluar. Kayak gitu. Apalagi mereka mikir, di sana atapnya kurang, gini, mending mereka milih tempat lain. Kita tahu itu masalahnya. Antisipasinya ada nggak sih kalau dari teman-teman Manupi? Antisipasinya kita pertama pasti ya kita nyediain atap itu. Pertama pasti nyediain atap. Yang kedua, yang kita tahu adalah gimana sih caranya biar ketika mereka mau ke situ tuh atau ke suatu tempat aja, misalnya Mas Ijong nih mau ke suatu tempat, pasti mikirin enak nggak sih di sana, PW nggak sih, gitu, PW nggak sih. Jadi kita mikirin kayak kita harus nyediain apa nih biar PW. Simpelnya kayak nyediain board game, pilihan board game. Habis itu kita nyediain kayak bisa mesen menu dari meja tanpa harus ke kasir. Itu juga kita ini trial uji coba dari startup Jakarta, pertama di Kalimantan, terakhirnya di sini gitu. Ini bisa dicoba ya teman-teman, di atas mejanya tuh ada QR yang bisa langsung di scan, langsung bayar nanti diantar tanpa harus ke bar. Tanpa harus ke bar. Tanpa harus ke bar. Bener-bener contactless, cashless. Yes, betul. Keren abis. Jadi antisipasinya yang tadi ya, bikin atap, bikin PW lah ibaratnya. Udah hujan nih, kalau aku keluar aku nggak mau zong lah, aku harus ya PW lah kayak gitu. Nah itu salah satunya. Tapi kalau saya lihat di sini tetap walaupun ya terbuka, memang ada orang yang sengaja memilih tempat ini, apalagi buat sore-sore ini enak banget. Ini kita menuju sore, sekitar jam berapa nih? Jam 3 ya? Ya.
Nah ya jam 3 ini enak banget, apalagi nanti menuju sore sampai senja. Ini mataharinya di mana ya? Matahari kita terbang di sana. Kita di sini best view-nya sunrise. Oh sunrise, Best jadi view-nya teman-teman sunrise. rekomendasi datang pagi-pagi karena udah buka. Ada promo juga kita setiap pagi, kopi susu, hot latte dan segala macam 10.000. 10.000, ayo datang. Kenapa kalau kantor kita programkan sarapan pagi di sini? Nah, terus gimana ya kalau soal menu? Saya sebenarnya jarang sih ya nongkrong tuh kayak di tempatnya yang itu aja. Saya kemarin Yes. kesini juga. Biasanya ada orang yang udah ngetek itu enak, pasti ke situ-situ aja. Kalau Ya. saya tipikal yang kayak gitu yang nggak terlalu suka nyoba-nyoba lah. Atau waktu itu saya memang tertarik waktu itu karena ini ada di videonya ada yang Kolam. Iya, itu ada kolam. Gitu. Jadi Yes. kayak waduh, kayak seger tuh. Jadi akhirnya kami langsung coba ke sini. Memang tanpa rekomendasi kayak tiba-tiba aja memang ngelihat betul. muncul di Instagram dan benar nggak nyesel datang ke sini. Nah soal menu, Mas. Ya. Apa sih yang menurut Bang Ari yang khas Manupi banget kalau di sini? Berbicara khas sebenarnya aku belum bisa bilang kita ada sesuatu yang khas gitu. Tapi berbicara dari segi apa yang bisa bikin kita bisa bilang diri kita sendiri ya, apa sih yang bisa bikin beda gitu. Pertama, kita beberapa ingredients dalam produk itu kita ngambil dari luar. Maksudnya dari luar Pulau Kalimantan. Dari mulai biji kopi, sirup, dan powder segala macam kita ngambil dari luar. Kenapa nggak mau ngambil dari produk lokal daerah sendiri gitu? Bukannya nggak mau, lebih ke rata-rata coffee shop atau brand lain di sini pun pakai merek yang sama gitu. Mas Ijong main ke A, rasanya sama nih sama yang di B, sama yang di C gitu. Betul. Oke lah, kayak gimana kalau misalnya kita coba ambil dari luar gitu. Kendalanya memang di pengiriman, karena kita Pulau Kalimantan kan pasti harga ongkirnya mahal. Nah, itu salah satu yang kita pikirkan ulang. Makanya kita beberapa bulan setelah buka tuh juga kita sudah mulai nyoba buat kontrak nih. Gimana sih brand-brand ini nih mau ngasih keringanan untuk dari segi pengiriman kayak sirup, biji kopi dan segala macam itu kita udah kontrak. Gitu. Jadi lebih enak ketika pay letter lah jatuhnya. Gitu. Iya. Itu deal-dealan sama berbisnis lah. Yes, ibaratnya. B2B jatuhnya, Ya, business to B2B. business. Ada trik-trik tertentu untuk mempermudah dan menjalankan bisnis supaya Yes. lebih lancar. Betul. Jadi kalau ya soalnya saya nggak ngerti merek ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan di sini mirip ya, sana juga sama. Iya. Rasanya. Jadi di sini kita coba bedain dari tadi jatuh 3 kali lah. 3 kali jatuh, saya benerin dulu ya. 3 kali ada. Akhirnya ada yang bekerja atau semua fokus di sini? Akhirnya ada yang sambilan, aku pun sambilan. Akhirnya beberapa sambilan tapi lebih ini kita jadikan yang utama. Gitu. Ada sambilannya tuh Freelance. kantornya? Oh freelance. Freelance. Freelance apa Mas? Aku freelance digital marketing juga. Di beberapa brand lain yang sesuai industri F&B gitu. Oke, apa agensi berarti Enggak, pribadi. Pribadi. Betul, pribadi. Oke. Ini jadi teman-teman selain juga bisa untuk kalau teman-teman ada kepikiran bikin usaha baru. Iya, Nah, betul. di Bang Ari ada jasa digital marketing. Nih, contohnya kan jadinya kayak ini salah satunya. Siapa tahu Bang Ari bakal bisa nemuin potensi yang kamu miliki ya kan, apalagi macam-macam masih bisa diangkat di Banjarbaru ini kayaknya. Industri kafe di Banjarbaru menurut Bang Ari ya sekarang? Industri lagi naik. Naik. Betul, lagi naik setelah pandemi apalagi lah ya. Oh, iya, Orang betul. keluar, orang naik. Nah, dari segi konsumen enak, banyak pilihan. Betul. Dari segi brand yang udah ada, banyak saingan. Iya. Kayak gitu aja bahasanya. Jadi fokusnya lebih ke sekarang apa yang bisa bikin kita untuk survive, sustain. Jadi fokus dari Manupi juga kita rubah di awal tahun kemarin. Oke lah, awal tahun tutup tahun 2022 kita tutup buku itu Manupi sudah mulai punya nama, bisa dibilang kayak gitu. Gimana caranya kita buat mempertahankan nama atau bisa bikin makin besar, nggak kalah sama brand-brand baru. Nah, apa yang bisa jadi bikin pembeda nih? Nah itu, makanya lebih ke menonjolkan alamnya, menonjolkan promonya, mulai memperkenalkan kita enak loh sini kalau sore sama pagi gitu. Nah, apakah ada event-event juga yang biasanya dibikin di Manupi? Event biasanya kita live musik, terus yang terakhir yang paling besar kita nobar selama 1 bulan full itu yang Piala Dunia. Piala Dunia kita sampai yang jam 3 malam kita ada nobar. Dan nobarnya layarnya di situ ya, Wah, di belakang, dan semua itu
bisa lihat kapasitas untuk mabar lumayan pas. Berarti layarnya segede-gede Layar dapet. segede gazebo. Wah, puas banget ya. Ayo Piala Dunia lagi berarti ya kita nonton lagi di sini kan sekali lagi. Jadi kita soalnya sih nggak sempat datang ya. Soalnya saya nggak terlalu suka bola sih sebenarnya kan. Jadi nggak nonton waktu itu. Habis itu, nah persaingan itu di bidang kafe ya. Ya. Yang paling berasa tuh apa sih mas yang paling berat untuk menghadapi semua? Paling berat kayak gini ya, namanya bisnis pasti ada yang punya duit banyak. Oh, Pasti ada yang punya duit banyak, pasti ada yang bisa bilang ya di tempat B mesinnya kurang bagus, tempat gue lebih bagus, itu banyak lah. Iya. Dan kita nggak mau bermain dari segi uang, kita nggak mau ikut-ikutan gengsi Iya. uang. Kalau masih belum tahu dulu mesin kita masih belum yang itu, sekarang ya? masih belum yang sekarang dulu kita benar-benar pakai mesin homebrew gitu. Yang penting bisa jualan kopi. Selain dari segi itu, segi rasa udah pasti lah ya, saling perang. Paling dari segi fasilitas di dalamnya sih, fasilitasnya ada yang udah mulai sekarang geraknya ke nyewain meeting room, ada yang nyewain kayak di dalamnya ada charger power bank gitu. Nah, itu sih paling persaingan masih sehat gitu. Dan bisa dibilang kalau misalnya ketika ada persaingan dalam satu industri, berarti industri itu masih sehat. Ketika udah nggak ada saingan, berarti udah mulai turun industri itu. Nah, saya kan sebagai konsumen awam, seberapa besar sih konsumen yang membanding-bandingkan soal kualitas mesin semua? Kalau di bidang kopi ya, Nah, oke. itu seberapa banyak sih? Kalau saya sih lebih kayak nggak mengerti. Seberapa banyak sih yang merasa itu penting? Nggak banyak sih, lebih ke barista tempat lain. Enggak semua tapi ya ada yang baik, ada juga yang jeleknya gitu. Enggak semua gitu. Sama beberapa konsumen yang bisa dibilang gaul mungkin. Ada yang kayak wah di situ tempatnya ini nih mesinnya kayak gini. Ya bisa dibilang juga aku nggak memungkiri bahwa ada fakta, ada stigma kayak gini. Makin mahal mesin coffee shopnya, makin niat dia dalam menjalankan bisnis itu. Itu benar ada. Oh iya. Tapi apakah mesin yang murah tidak niat untuk menjalankan coffee shop? Belum tentu. Iya. Gitu. Nah, seberapa kalau pengaruhnya nih, ini mesin Ya. sama baristanya, Ya. itu berapa persen sih sebenarnya? Aku lebih ke 80 barista, 20 mesin. Karena aku udah nyobain di bagian baristanya oke, mesinnya cupu, udah pernah nyobain gitu. Tetap oke berarti. Tetap oke aja gitu. Itu lebih ke SDM-nya sih. Oh, berarti SDM. Jadi membantah stigma dong sebenarnya. Pembatas stigma sebenarnya. Kalau kita misalkan nih, kita punya budget lebih buat barista dan Ya. kita buat kasih pendidikan, buat kasih bekal macam-macam Betul. dengan mesin yang tidak seadanya ya sebenarnya teman-teman, tapi yang memang menyesuaikan dengan keperluan biasanya. Betul. Dengan tetap ngaruh dengan baik berarti ya. Tetap bisa diakalin dari SDM-nya. Nah, kalau di Manupi sendiri baristanya tuh dibekalin apa aja sih, atau ada kelas-kelas tertentu yang harus diikutin dari teman-teman? Barista kita nggak pernah mau ngambil yang berpengalaman. Oh, kenapa tuh? Ketika daftar pun kita emang ada nulis berpengalaman atau tidak berpengalaman, silahkan apply. Oke. Nah, tapi setelah kita lihat pengalamannya apa dulu. Ketika sorry nih, ini semua buka rahasia nih. Dia nulis nih mantan head bar, mantan bla bla bla. Itu nomor langsung ditaruh di paling belakang. Kenapa? Karena ada beberapa yang merasa dia sudah menjadi gelas yang terisi penuh. Oh, Dan dia nggak bisa diisi sama air lagi Oh, gitu. iya, udah penuh. Jadi daripada kita akan kesulitan dan kita sudah pernah berapa kali mengalami hal itu, mending kita cari yang benar-benar dari gelas kosong. Dan dari total hampir 15 sampai 20 mantan karyawan kita, 17-nya unexperienced semua. Oh, baru banget. Baru banget. Jadi dari awal training 1 bulan itu diajarin hospitality, diajarin cara nganter ke konsumen, diajarin kenapa harus pakai masker, di segala macam. Di bar kan kita harus wajib pakai masker. Oh, kalau nggak pakai masker, pesanan gratis. Oh ya, saya tadi Iya. lihat tulisannya. Jadi kalau katanya ada CCTV 24 jam. 24 jam. Kalau baristanya nggak pakai Pakai masker, silahkan klaim gratis. silakan kirim gratis. Kita bawa gunting maskernya berarti. Jangan Silakan bawa teman-temannya. masker. Tapi itu peraturan yang bagus banget. Itu selain, saya kira itu cuma untuk selama pandemi, enggak ya? Berarti? Enggak, karena sejatinya adalah
di industri F&B, apalagi yang dilihat sama orang ya, Betul. itu lebih etisnya pakai masker, karena kita nggak tahu ketika kita ngomong sesama staff ada yang nyiprat segala macam, jadi etisnya pakai masker. Jadi ya itu kebersihannya. berarti Yes, dan kitchen pun kan pakai penutup rambut Tutup rambut. itu. Ya betul. memang standarnya berarti sudah Standarnya. dipenuhi ya berarti. Ya, dan kita sadar walaupun kita belum gerak ke arah resto, belum kita gerak ke arah brand, setidaknya internal kita dulu udah baik Betul. gitu. Jadi sisanya Mindsetnya gampang. lah sudah. Mindsetnya udah jadi resto banget, keren, Betul. keren, keren. Dan ketika kita ngambil yang berpengalaman, kadang Udah, 4 kali, aku taruh aja. Dah, aku taruh aja. Terus. kadang ketika kita ngambil yang berpengalaman, ada barista yang baik yang emang pengen kerja, ada barista yang pengen show off. Gitu, dan dia aku kalau nggak pakai masker nggak kelihatan sama cewek-cewek yang mesen dong. Oh, aduh. Nah, gitu. Jadi yang kayak gitu yang susah sebenarnya gitu. Oh, berarti barista tuh anggapannya kalau cowok ya berarti ganteng banget dong berarti. Maksudnya kayaknya populer di kalangan cewek-cewek berarti ya untuk jadi barista. Iya betul, ada itu. Tidak dipungkiri ada di beberapa brand yang kesana Karena baristanya baristanya, gitu. Apalagi yang punya banyak circle kan, itu juga salah satu membantu si coffee shopnya Iya, buat sih, makin itu. Gitu. Oh, jadi kadang-kadang perlu juga ya kayak barista cari barista yang circle-nya gede nih. Yes, betul. Oh, benar. Tapi yang namanya ada harga ada kualitas. Iya. Nah, itu ada harga ada kualitas. Jadi di sini rata-rata memang yang unexperienced. dan Unexperienced. akhirnya bagus ya, bagus. Betul. Dan walaupun kita unexperienced, tapi kita untuk jenjang karir kita ada step by stepnya. Untuk yang makin lama kerja pasti harganya beda di sini. Oke, ada jenjang karir, keren Betul. banget sih. Emang udah seprofesional itu ya, Anu. Seprofesional itu, dan kita juga nggak membatasi untuk ketika resign mau daftar di resto, coffee shop lain kita nggak ada. Dan beberapa anak kita yang keluar pun daftar di diterima di kerja di resto. Dari yang dia datang ini kopi robusta arabica bedanya apa, Oh, sampai iya. dia diterima di resto pun, ya kita salut lah. Lu dari nol gitu kita ajarin kayak gitu. Akhirnya Mbak selain itu juga membuka peluang kerja buat teman-teman Betul. yang lain walaupun nanti dia tidak selamanya di sini. Yes, tidak selamanya. Tapi dia bawa bekal. Ya Keren. kita nggak memungkiri people comes and go lah, Iya, gitu. benar. Tapi akhirnya ada apa ya? Ada yang- Selain memenuhi sisi bisnis, teman-teman di Manupi juga memenuhi sisi sisi edukasi, sisi Yes, sosial. sisi edukasi sosial. Sehingga Betul. ya karena bisnis kadang-kadang kan nggak cuma soal uang kadang-kadang kayak gitu. Betul. Bang Ari ini berarti kayak human resource development-nya juga berarti untuk di sini. Iya betul. Barista nih ya. Ya, saya penasaran karena baru dengar bahwa barista tuh ternyata bisa mempengaruhi. Oh, panas ya Mas ya? Panas. Lumayan ya. Nah, ini aman. Mundur, Ya. mundur, ya. Siap. Bisa mempengaruhi orang-orang yang datang karena Ya. mungkin dia populer. Betul. Apakah ada orang-orang populer yang tiba-tiba jadi barista berarti? Ada. Oh, Dan yang sekedar buat bahasanya gini, kalau coffee shop kita pajang dia, ada. Kayak gitu. nah, apakah ada yang setahu Bang Ari ya? Ah. Ada yang itu nggak bisa cuma dipajang aja, ada nggak? Bukannya nggak bisa, bisa. Oh, Tapi secara kerja temennya yang lebih jago di sampingnya Oh, segala iya, macam. Tapi ya kita pajang kayak gitu. Oh. Itu nggak memungkiri kayak gitu. Memang ada ya berarti ya, Ya, untuk apa- mancing. Mancing si market. Apa sih yang paling dicari kalau awal nih? Bang Ari dapat barista? Yang dicarinya apa? Pertama sih yang jelas mau kerja. Oke. Mau kerja karena di sini kita sistem untuk seluruh staff yang ada di Manupi kita rolling. Yang Mas Ijong lihat di bar lagi bikin kopi tadi, besok dia kitchen. Oh, Nah, kayak gitu. Oh, tidak spesial untuk Tidak spesial untuk barista doang gitu. Karena kita pengen semuanya bisa lah gitu. Jadi anak baru, kalau anak baru masuk pasti mereka di belakang. Dia di back end dulu. Dia di bagian mana? di bagian kitchen, dishwasher, nyuci piring, Oke. sama waiters paling mentok di depannya, gitu. Setelah 1 bulan, dirasa dia emang mau kerja, dia baru pindah ke posisi yang enak tuh di bar, Di bar. gitu. Oke. Jadi dimulai dari kayak Dimulai dari belakang, biar sakit dulu lah, baru nanti enak kayak tapi gitu. itu kayaknya saya dengar sering misalkan di usaha-usaha kayak koki-koki yang mana ya, kayak Chef Juno tuh kayaknya apa-apa katanya kalau kerja di kitchen itu Ya. pasti dimulai dari cuci-cuci dulu. Betul. Karena kita katanya ngebangun dulu attitude, Yes. ngebangun dulu tahu nih timing kerjanya, kemudian harus sayang sama pekerjaan tuh dimulai dari alasnya katanya, dari Yes. piring, dari lantainya. Di situ pun kita juga bisa nilai untuk anak baru itu, kayak di balik layar kita menilai nih, ini anak seberapa peka terhadap kebersihan gitu, kayak
Mas Ijong cabut nih, ada gelas kan gitu. Apakah dia waktu lewat nganter punya orang dia ngambil juga, langsung dibawa ke belakang atau enggak gitu. Ketika di belakang jam sepi nih, nggak ada orang misalnya lagi santai atau nggak ada orderan. Dia mau nyicil nyuci apa enggak gitu. Terus ketika dia nyuci, berapa banyak sih yang pecah atau enggaknya gitu. Dan dari situ kan kita bisa nilai, oh ini orang ternyata teliti, ini orang kayak gini. Akhirnya kita udah tahu nih memposisikan nih anak nanti apakah dia bakal lebih level daripada yang ini atau yang ini. Kita di sini nggak ada senioritas, tapi kita bisa ngasih yang namanya jam padat ke orang-orang tertentu. Malam minggu yang megang si A, si B, si C. Karena kita udah tahu nih flow-nya bakal kayak gini. Dan ketika kita ada event di luar, kita sering ikut event musik segala macam yang pakai booth. Kita tahu nih milih ini orang yang ini yang bakal berangkat karena flow-nya cepet, dia yang bisa gitu. Dia udah punya pengalaman dan punya kinerja yang kita udah lihat. Iya, udah lihat betul kayak gitu. Iya. Habis tuh. Seberapa penting sih barista tuh punya skill? Nah iya, dari barista tuh skill apa sih yang penting? Soalnya kan kalau kita meramu minuman, saya awam banget, saya nggak ngerti. Apa sih yang dilihat yang kayaknya ini dia oke banget bikin menu? Kalau di barista, aku bisa bilang skill bisa aku taruh di belakang. Skill. Yang pertama di barista itu attitude. Attitude. Kita di surat kontrak bahkan ada peraturan yang ditulis di situ barista kita ke coffee shop lain. Yang pertama dia nggak boleh bawa atribut dari kita. Nah, nggak boleh bawa atribut. Jadi kita nggak pengen tuh mereka show off di tempat lain. Nah, kita nggak pengen mereka bawa ID. Sebatas ID card kita nggak boleh. Lanjut nih udah. Lanjut nggak boleh. Nah, pun dia juga nggak boleh ngebawa atau memperkenalkan diri ke orang itu. Saya dari barista ini loh. Itu nggak boleh. Apalagi dia sampai show off di coffee shop lain. Nah, di coffee shop sendiri kita tahulah saling kenal antara si A, si B, si C, si D. Dan dari kita juga yang kenal-kenal itu kita pesenin kalau ada barista kita kesini dan dia rada rewel kasih tahu ya. Gitu. Jadi mereka bilang, wah ini si A nih tadi datang ke sini pendekar segala macam. Wah itu udah jelas teguran keras gitu. Bahkan ketika dia berlaku merasa senior segala macam atau apa dan sampai bikin sakit hati sama brand lain atau apapun, itu tertulis langsung pemberhentian kontrak. Jelas pemberhentian kontrak. Apakah memang ada tren antar coffee shop itu baristanya datang mempendekari? Nah, boleh jelasin nggak pendekarin itu apa sih sebenarnya? Aku juga awam sebenarnya di kopi ya. Pendekar yang ku tahu kayak pengen ngetes nih sesama barista jagoan lo apa jagoan gua sih. Kayak gitu ya, bahasanya kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita sering dipendekarin tapi kita bodo amat lah. Karena kita tahu kita cupu, kita baru brand baru, apalagi kita baru bisa nih baristanya bikin segala macam. Ya udah enjoy aja tempatnya. Lu enjoy tempatnya. Kalau skill lu di atas kita, it's okay, bro. Betul. Tuh, kalau misalnya lu pengen datang ke sini kan yang lu pengen datangin brandnya bukan baristanya. Nah, gitu. Lu udah datang barista sana jago, pengen gue tes Nah, gitu kan yang datang ke sini karena manupinya bukan karena baristanya. Tuh. Kayaknya kalau mau tanding-tanding di battle aja. Di battle aja sekalian gitu, enggak di tempat orang gitu. Ganggu ya berarti ya. Soalnya kan kalau kayak saya awam nih, nggak pernah kepikiran lah kayak katanya barista di situ jago enggak sampai tes kayak gitu. Betul, ternyata itu bisa sama mereka sendiri ya. Yes. Tren yang lucu sih. Iya, sama mereka. Di balik layar sih kita yang di atas-atas ya kayak cuman bisanya ngeredam kan. Itu kembali ke individunya. Makanya kita nggak ingin terkenal bahwa barista kita di luar sombong segala macam. Nah, kita terapkan duluan di surat kontrak. Itu penting ya, soalnya kayak walaupun dia nggak bawa identitas tapi ya jadi orang tahu lah. Orang tahu lah. Itu kan kemarin yang ada di situ. Soalnya dengan serta merta pasti brandnya akan terpengaruh. Betul. Yang brand ini dijaga dengan baik. Yes. Betul, itu betul. Kita nggak pengen itu berdampak ke pusatnya gitu. Bener, karena ini selain baristanya ada orang lain yang mencari sesuap nasi juga dari brand ini. Betul. Bener. Nanti kalau dicap sebenarnya satu orang doang tapi yang kena kan seluruh baristanya gitu brandnya. Kan itu yang kita nggak mau. Cuma pengen kerja dengan baik, mau menyuguhkan yang terenak. Yes. Tapi karena beberapa kalau kita bilang oknum bahasanya oknum. Bahasa zaman saya. Dari dulu sih, cuma sekarang lagi rame banget dibilang oknum.
Dari kapan sih sebenarnya ke hal-hal seperti itu ada? Wah, aku kurang tahu. Aku pun baru ada di industri F&B dari 2021. 2020 akhir lah baru ada. Dan ketika masuk pun ya ternyata kaget. Wah, ada yang seperti itu. Nah, jadi daripada kita ikut-ikutan terbawa, mending kita mengamankan diri aja. Iya. Kalau diserang boleh, ya, tapi kita nggak usah nyerang lah kayak gitu. Kita ngamanin urusin dapur masing-masing lah, lebih tepatnya kayak gitu. Itu kayaknya akhirnya malah bikin kayak perang dingin owner yang jadi dampak sih kalau saya lihat ya. Karena kenapa barista kalian datang ke tempat kami jadi begitu? Jadi akhirnya saling curiga dan seujon. Ya, Betul. Konsumen yang datang ke Manupi ini yang Bang Ari lihat rata-rata di golongan yang mana sih? Usia misalkan. Konsumen Manupi bisa dibilang sangat-sangat general. Sangat-sangat general, dari mulai yang bocil sampai yang tua ada. Oke. Dan bisa dibilang bagus atau enggak, bisa dibilang bagus, bisa juga dibilang enggak. Sebenarnya kita nggak pengen general, kita pengennya sedikit spesifik gitu, karena yang general kadang si yang oknum lagi generasi yang udah tua pengennya dituntut cepet segala macam kan. Iya, Sedangkan ini coffee shop bukan resto, bukan fast food segala macam. Dan yang muda pun pengen lama-lama nongkrong gitu. Jadi kita kayak yang segmen keluarga kita akuin duitnya banyak. Iya benar. Tapi tuntutan di balik layar juga banyak gitu. Mbak, punya saya masih lama nggak, Mak, segala macam gitu. Sedangkan yang anak muda, Mbak, saya satu tapi antri, oh nggak masalah. Tapi dia cuma pesen 1 atau 2 gelas doang. Nah kan, bertiga misalnya. orang bertiga kayak gitu kan. Kalau yang keluarga kan dia datang cuma 2 tapi makanannya banyak, snacknya banyak, minumannya banyak gitu. Itu sih. Jadi kita mulai ngefokusin gimana caranya kita pengen yang anak muda. Kita ini Anak muda. Anak muda. Nggak Tidak menutup, bisa dipungkiri. tidak bisa dipungkiri keluarga juga datang dan kita juga fine dengan itu. Iya, benar. Tapi kalau semua keluarga, wah kita makin repot dong. Iya. Makin tuntutannya cepat semua berarti gitu. Karena apa yang mau flow yang dijalankan arahnya ke anak muda. Betul. Soalnya. Overheat teman-teman. Jadi kameranya ini nanti fokusnya cuma di Bang Ari aja lah. Karena kamera yang di depan sana itu kepanasan. Karena hari ini panas banget. Untung kadang di Bangladesh meleleh. Aspalnya meleleh, apalagi kamera ya teman-teman yang terbuat dari plastik. Nah, Manupi ada rencana buka cabang nggak? Rencana buka cabang ada pasti ya kita untuk pembesar income. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya dilihat kita pengen membenahi intinya dulu lah. Oke, ini sebelum cabang. Pun kalau misalnya cabang kayaknya investor are welcome. Wah, investor ya teman-teman Investor yang are welcome. punya uang lebih dan ini kan pengusaha tambang Bitcoin. Aku WC bro ya. Apakah konsepnya sama atau Manupi dengan gaya baru misalkan? Itu yang jadi kepikiran. Itu yang jadi pikiran, apakah akan tetap dengan tagline ngopi di alamnya. Nah itu. Yang jelas nanti kalaupun berbeda kita akan punya tambahan embel-embel di belakang nama Manupi Coffee-nya. Oh, atau Manupi iya. apanya Tadi gitu. aja kan misalkan investornya aku ada punya lahan di pantai misalkan. Karena Ya, otomatis betul. jadi beda. Aku punya lahan di gunung atau aku punya gedung yang kayak gini. Yes. Jadi itu tunggu teman-teman, kita doain aja dan semoga ada investor yang datang buat berinvestasi di Banjarbaru, terutama di teman-teman pengusaha di Banjarbaru. Nah, silakan Mas, harapan buat Manupi ke depannya. Harapannya nggak muluk-muluk sih. Kita bisa survive dalam beberapa tahun ke depan. Kita bisa bertahan aja. Terus juga bisa turut membantu perkembangan industri F&B lah, khususnya di Banjarbaru gitu. Kita bikin seperti warna baru di industri ini kayak gitu. Betul. Apalagi bentar lagi kan ibu kota jadi tetangga gitu kan. Dan kita ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Jadi Kita adalah kota penyangga. betul. Jadi kita harapannya lebih ramai lagi lah ke depannya trafficnya begitu. Dan sukses terus buat Bang Ari, teman-teman di Manupi Amin. semuanya. Dan jangan lupa teman-teman datang ke Manupi. Buka setiap hari? Buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, Dan tadi. promo pagi pasti ada setiap hari gitu. Alamatnya kalau boleh disebutin. Alamatnya di Jalan Irigasi nomor 8, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru. Banjarbaru. Oke. Terima kasih buat Bang Ari Sama-sama, jagoannya dan oke. sudah mau diajak ngobrol, Boleh. ditanya-tanya soal apa yang kami tidak tahu dan jadi pandangan baru buat Boleh. kita semua. Oke, terima kasih Bang Ari. Sama-sama, Dadah, mari. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.